Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Fernando Apriansah Putra dengan NIM 24086063. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tanggapan saya mengenai sarana dan prasarana di sekolah yang masih kurang, serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Yang pertama, menurut saya, sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan. Sarana adalah alat yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Contoh dari sarana yaitu ada pensil, buku, pena, penghapus, kursi, meja, papan tulis, dan lain-lain. Selanjutnya, ada prasarana. Prasarana adalah fasilitas pendukung. Contohnya, ada gedung sekolah, ruang kelas, lapangan olahraga, tempat ibadah, toilet, perpustakaan, dan ruang UKS, hingga akses internet. Jika kedua hal ini tersedia dengan baik, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan lebih efektif, nyaman, dan menyenangkan untuk siswa. Namun, pada kenyataannya, masih banyak sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas. Misalnya, ruang kelas yang kurang layak, kursi yang rusak, meja yang rusak, atap yang bocor jika saat hujan, fasilitas yang kurang baik sehingga terasa panas. Ada juga meja yang rusak dan kursi yang rusak, tetapi masih tetap digunakan. Perpustakaan mungkin ada, tetapi koleksi bukunya kurang lengkap dan kurang terbaru. Laboratorium belum memiliki peralatan yang memadai, sehingga siswa tidak melakukan praktik secara maksimal. Bahkan ada sekolah yang masih kekurangan fasilitas dasar seperti toilet bersih atau tempat cuci tangan yang layak. Menurut saya, kondisi seperti ini tentu berdampak pada kualitas pembelajaran. Siswa menjadi kurang fokus karena lingkungan yang tidak nyaman. Guru juga kesulitan menjelaskan materi secara maksimal. Jika alat bantu pembelajaran terbatas, pembelajaran yang seharusnya menarik dan interaktif menjadi monoton karena hanya mengandalkan metode ceramah dalam jangka panjang. Hal ini bisa mempengaruhi prestasi siswa dan daya saing lulusan. Namun saya juga menyadari bahwa keterbatasan itu tidak sepenuhnya kesalahan pihak sekolah. Kadang faktor anggaran menjadi kendala utama.
Tidak semua sekolah memiliki dana yang cukup untuk memperbaiki atau melengkapi fasilitas yang kurang. Oleh karena itu, menurut saya, yang dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Beberapa solusi yang bisa dilakukan antara lain. Yang pertama, sekolah dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah ataupun dinas pendidikan. Proposal pengajuan perbaikan fasilitas harus dibuat secara jelas dan rinci agar mendapat perhatian. Yang kedua, memperkuat peran komite sekolah dan orang tua. Melalui musyawarah, bisa dicari solusi bersama. Misalnya, pengadaan fasilitas secara bertahap sesuai kemampuan. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi secara kreatif. Jika buku terbatas, guru bisa menggunakan sumber belajar digital. Jika alat peraga kurang, bisa dibuat secara sederhana, namun tetap efektif. Yang keempat, meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah untuk menjaga dan merawat fasilitas yang sudah ada. Kadang, fasilitas cepat rusak bukan hanya karena usia, tetapi karena kurangnya kepedulian. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan alumni atau pihak swasta. Banyak alumni yang bersedia membantu sekolahnya dalam bentuk donasi atau program pengembangan. Selain solusi dari luar, menurut saya yang tidak kalah penting adalah semangat belajar dari siswa itu sendiri. Fasilitas memang penting, tetapi motivasi dan kemauan untuk belajar jauh lebih menentukan. Dengan semangat yang tinggi, keterbatasan bisa menjadi tantangan untuk berkembang. Kesimpulannya, sarana dan prasarana memiliki peran besar dalam mendukung kualitas pendidikan. Kekurangan fasilitas memang menjadi hambatan, tetapi bukan alasan untuk berhenti berusaha. Dengan kerjasama
kreativitas, serta rasa tanggung jawab bersama, permasalahan tersebut dapat diperbaiki secara bertahap. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ke depan kualitas sarana dan prasarana di sekolah semakin baik, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.